segmen ketiga, yakni tetap menjawab pertanyaan dari pemateri. Kali ini temanya berbeda, yakni kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian coronavirus. Kali ini aturan masih sama, waktu menjawab 3 menit, waktu menanggapi masing-masing 2,5 menit. Kali ini saya akan mengundang perwakilan dari paslon 1 untuk mengambil soal dari tema 2. Di sini kotak B, saya buka terlebih dahulu. Silakan Bapak pilih 1 dari 2. Diperlihatkan? Masih tersegel di balik mungkin Bapak, segelnya masih terkunci rapat? Ya, terima kasih Bapak. Soal akan saya hanya bacakan 1 kali. Mohon disimak pasangan dengan nomor urut 1. Oke. Pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat Jemberana adalah masyarakat yang multikultur. Apabila saudara terpilih sebagai kepala daerah, apa langkah-langkah pendekatan sosiokultural yang saudara lakukan di era adaptasi kehidupan baru untuk mencegah penularan dan penanggulangan COVID-19? Waktu menjawab 3 menit, kami persilahkan dari sekarang. Baik, terima kasih. Bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 di Jemberana? Pertama, saya ingin mengajak masyarakat Jemberana, jangan panik. Ya, jangan panik, jangan takut berlebihan, apalagi paranoid. Lakukan aktivitas seperti biasa. Yang berjualan silahkan berjualan, yang bertani silahkan bertani, yang mekepung silahkan mekepung, yang beraktivitas nikahan silahkan, yang mau off-road silahkan, anak muda mau beraktivitas silahkan. Jadi kami berikan ruang sepanjang mengikuti protokol COVID. Dan di Jemberana saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, Bapak Dandim beserta seluruh jajaran, ada kejaksaan juga di sana, dan seluruh warga masyarakat Jemberana yang berpartisipasi aktif terhadap penanganan COVID-19 yang ada di Jemberana. Sehingga Jemberana mendapatkan penghargaan. Dana insentif daerah 14,9 miliar dan ditambah lagi kemarin 14,1 miliar. Dan dana ini secara terbuka, ada Pak Dandim di situ, ada Pak Kapolres, ada tim yang melihat dari sisi perencanaan pelaksanaan sampai ke eksekusinya. Kemudian juga pendekatan-pendekatan yang kami lakukan kepada tokoh-tokoh untuk bisa memberitahu warganya, untuk bisa mentaati peraturan COVID-19 ini. Kemudian yang paling penting juga bagaimana partisipasi masyarakat, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, itu yang penting. Kemudian Jemberana juga ada tenaga surveillance, 2 di masing-masing desa. Tugasnya apa? Tracking, sosialisasi, edukasi yang tidak ada di kabupaten lain. Ini masukan saya kemarin kepada tim Satgas. Kepada Desa Pekraman saya juga ucapkan terima kasih pada tokoh-tokoh seluruhnya. Dan juga dalam kesempatan penanganan ini saya sendiri pribadi mohon maaf, saya menyetorkan seluruh gaji saya untuk penanganan COVID. Selama COVID ini ada, saya berikan seluruhnya gaji saya kepada tim Satgas. Terima kasih. Penanganan COVID di Jemberana ini sebenarnya sudah luar biasa bagus, jadi kerjasama yang baik. Jadi baik itu dari kepolisian, kejaksaan, TNI, Polri, dan masyarakat, Desa Pekraman, dan juga tokoh-tokoh agama sudah juga kita manfaatkan, di mana ada terutama setiap hari melakukan sosialisasi, melakukan penyemprotan kepada banjar-banjarnya, dan selalu bagaimana kita menekankan untuk taat kepada protokol kesehatan. Jadi itu yang kita lakukan di Kabupaten Jemberana. Iya, terima kasih paslon dengan nomor urut 1, kami persilahkan paslon dengan nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. 2,5 menit kami persilahkan dari sekarang. Baik, recovery ekonomi berjalan lurus dengan penuntasan COVID-19. Di Jemberana kami lihat pada saat ini adalah ada upaya yang tidak merata
dari apa yang diperoleh bantuan terhadap pemerintah Kabupaten Jemberana. Kami melihat dengan kasat mata bahwa ada Satgas Gotong Royong yang dibentuk oleh Desa Pekraman itu sendiri, pecalang siang dan malam berjaga di depan pintu pagar di gerbang jalan untuk mencegah masuknya diperkirakan teman-teman orang-orang yang terinfeksi COVID ke satu daerah. Tetapi pertanyaan saya adalah dengan anggaran 14 DID yang 14,9 miliar dan 14,1 miliar yang didapat oleh Pemkab Jemberana, apa yang didapat oleh Satgas Gotong Royong yang dikomandai oleh Desa Pekraman itu? Itu pertanyaan saya. Karena saya merasa adalah Satgas Gotong Royong Desa Pekraman ini adalah terdepan dia dalam pencegahan COVID-19 ini. Dan yang kedua, saya ingin juga sampaikan bahwa untuk recovery ini juga perlu dibuat dengan ketahanan pangan yang seyogianya harus didorong setiap pelaku-pelaku, baik itu pelaku UMKM maupun pelaku-pelaku startup baru harus bisa diciptakan dalam rangka untuk bagaimana ekonomi ini bisa berjalan dan satu sisi juga COVID ini bisa diberantas. Itu. Terima kasih. Jadi saya tambahkan untuk DID yang 14,9 itu setahu saya, seingat saya itu ditransfer bulan September Pak ya. Jadi dan setahu saya cairnya itu jadi dibagikannya BLT itu baru-baru ini. Jadi kenapa menunggu sebelum pilkada dibagikan BLT tersebut? Jadi satu lagi pertanyaan saya juga. Jadi salah satu penyebab kegagalan dalam penanganan COVID di Kabupaten Jemberana adalah ketidaktepatan dalam penyaluran BLT. Jadi BLT itu tidak dibagikan ke orang yang benar-benar tepat, sehingga orang yang susah tidak dapat BLT. Iya, terima kasih, waktu telah habis. Waktu kami kembalikan kepada paslon dengan nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu 2,5 menit kami persilahkan dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Ini belum dipahami secara utuh. Ya, jadi di dalam pencegahan penanganan COVID-19 ini ada tim. Saya sebagai wakil ketua 1, Pak Putuarto sebagai ketua, ada Pak Dandim di situ, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari. Jadi betul-betul transparan dan terbuka. Dana yang didapatkan itu betul-betul kita gunakan sesuai dengan juklak juknisnya. Tidak boleh menggunakan dana seperti Undang-Undang 22 dulu. Kalau dulu zaman Undang-Undang 22 tahun 2000 datang dana blok mau buat apa saja tergantung daerah. Sekarang dana datang dalam bentuk DID, insentif dana daerah, itu sudah ada juklak juknisnya. Yang boleh digunakan untuk apa saja, itu jelas. Jaring pengaman ekonomi, jaring pengaman sosial. Apa itu jaring pengaman ekonomi? Ada pelatihan-pelatihan yang dibuat, jaring pengaman sosial, ada sembako yang diberikan, kemudian diberikan untuk alat-alat kesehatan, APK dan seterusnya. Ini tidak murah. Kemudian juga diberikan untuk UMKM. Semua itu transparan dan terbuka, dan kami mohon kepada Badan Pengusaha Keuangan untuk memberikan seluruhnya yang ada. Dan kemudian yang tidak kalah penting dipahami adalah bantuan yang datang ke desa. Itu tidak hanya BLT, Saudara Ipad. Bukan hanya BLT, ada BPNT yang dari pusat, ada BST, ada PKH, yang menerima pun daftar DTKS. Jelas, di luar itu ada bantuan bansos kabupaten, ada bansos provinsi, ada BLT desa. Jadi BLT itu hanya ada di desa dengan anggaran yang ada di desa. Jadi tidak mungkin diberikan BLT semua. Ada bantuan-bantuan lain seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tolong dipahami. Dan kenapa sembako keluar hari ini? Karena memang kita harus berhati-hati dan menunggu anggarannya cair dan dilihat oleh semua aparat sehingga transparan terbuka. Tidak ada nuansa apapun. Dan di saat eksekusi pun ada semua aparat yang melihat. Ya, itu saya kira penting dipahami. Silakan ditambahkan Pak Wakil. Baik, jadi sebenarnya ini sudah transparan sekali. Jadi pembagian sembako dan karena tadi sudah dijelaskan, jadi tidak semua orang itu
ini ada yang dapat ini, dapat ini. Iya, terima kasih Bapak. Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Ya. Kita bisa lihat senyum dari kedua pasangan calon. Ini adalah senyum bahagia untuk seluruh masyarakat Jemberana ke depan. Kita tepuk tangan sekali lagi boleh? Dan kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut, tetap di Kompas.